Saya hanya minta semuanya bekerja dengan hati dan penuh ketulusan, menyadari bahwa masyarakat itu sebenarnya mereka adalah bos kita. Mereka harus dilayani, bukan disuruh tunggu tanpa kepastian, bukan dipersulit, bukan dibikin bingung dengan birokrasi yang rumit. Saya mau di 5 tahun ke depan ada perubahan mentalitas bahwa kita itu pelayan masyarakat. Hari ini kita berbicara dengan nada yang tegas dan berani. Sebab ini bukan sekadar wacana, ini tentang nasib bangsa, tentang masa depan rakyat kecil yang selama ini menjerit dalam diam. Kursi Ketua DPR bukan kursi biasa, itu adalah simbol suara rakyat. Dan kini, nama Titik Soeharto mulai digadang-gadang akan menjadi Ketua DPR yang baru. Saya mengucapkan terima kasih, saya dipercaya oleh pimpinan untuk menjadi Ketua Komisi, sudah diterima oleh anggota-anggota yang lain sebagai pimpinan. Tentunya kita akan meningkatkan kerjasama kita dengan mitra-mitra kerja kita, terutama dalam meningkatkan misi kita, meningkatkan kesejahteraan rakyat, ya, dengan mempercepat ketahanan pangan ini, swasembada pangan. Jadi nanti dengan komisi-komisi mitra kita adalah Komisi 4 ini adalah pertanian, kelautan, kehutanan, bulog juga kita, agar fungsi bulog kita maksimalkan, jangan nanti pas panen malah impor beras gitu ya. Jadi ini hal-hal ini yang penting, kita harus bagaimana mempercepat swasembada pangan. Pertanyaannya, siapkah kita mendukung perubahan besar ini? Karena hanya dengan perubahan inilah harapan rakyat untuk makmur bisa menjadi nyata. Titik Soeharto vs Puan Maharani, jejak digital, citra, dan harapan rakyat. Saudara, sahabat, rakyat Indonesia yang saya hormati, hari ini kita bicara tentang dua sosok perempuan penting di negeri ini, Titik Soeharto dan Puan Maharani. Dua nama besar, dua garis keturunan yang sama-sama lahir dari keluarga penguasa, namun meninggalkan jejak yang sangat berbeda di mata rakyat. Siapa Titik Soeharto? Titik Soeharto, atau nama lengkapnya Siti Hediati Haryadi, adalah putri keempat Presiden Soeharto. Ia dikenal sebagai sosok yang santun, berpendidikan tinggi, dan pernah menjadi anggota DPR RI sepanjang perjalanan kariernya. Jarang sekali kita menemukan jejak digital yang merugikan rakyat. Tidak ada kebijakan yang mencederai hati masyarakat. Tidak ada rekam jejak yang membuat rakyat marah. Sebaliknya, jejak digital Titik justru dipenuhi momen silaturahmi, ide-ide swasembada pangan, dan upaya mendorong kesejahteraan masyarakat. Gambar-gambar yang tersebar memperlihatkan kehangatan keluarganya, kedekatannya dengan Prabowo, serta sisi keibuannya yang membuat rakyat merasa dekat. Terima kasih sudah diterima oleh anggota-anggota yang lain sebagai pimpinan. Tentunya kita akan meningkatkan kerjasama kita dengan mitra-mitra kerja kita, terutama dalam meningkatkan misi kita, meningkatkan kesejahteraan rakyat, ya, dengan mempercepat ketahanan pangan ini, swasembada pangan. Hubungan Titik Soeharto dengan Puan Maharani tampaknya bisa makin dekat. Bukan sekadar hubungan politik dan pertemanan, tapi juga mengarah ke hubungan keluarga. Pasalnya baru-baru ini publik dikejutkan dengan foto kedekatan Didit Hedi Prasetyo, anak tunggal Titik Soeharto, dengan Pinka Haprani yang merupakan putri Puan Maharani. Didit Hedi Prasetyo itu menjadi sorotan setelah memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Pinka Haprani. Dengan kedekatan Didit Hedi Prasetyo dan Pinka Haprani tersebut, memicu spekulasi akankah Titik Soeharto dan Puan Maharani. Ya sudahlah Pak, ini ya, kita pengertiannya kita ngerti kalau urusan harga itu bukan urusan Kementerian Pertanian, ya. Nih semuanya nih, halo. Puan Maharani lengser dari kursi Ketua DPR. Ya. Tapi tadi terbukti ada Puan. Udah nggak usah dibantah lagi ini udah. Jadi memang ada memang video yang beredar di dalam format itu dalam bentuk reels ya. Jadi video itu menarasikan Presiden Prabowo boykot DPR, rakyat menggugat Puan Maharani resmi lengser, tapi dengan bahasa yang alay gitu ya. Puan A-nya angka 4, kemudian 3-nya jadi E gitu ya. 9 jadi G. Nah,
ini sebenarnya adalah konten yang dibuat mewakili opini sebenarnya. Nah, dia menyebut bahwasannya Puan lengser dari DPR. Padahal faktanya barusan beberapa menit yang lalu kita menyaksikan Puan mendampingi Presiden ketika melantik menteri dan wamen baru gitu ya. Saya nggak tahu Puan sebagai DPR kan tadi ya. DPR. Karena saya nggak lihat wakil presiden soalnya tadi. Iya. Jadi pada faktanya Puan masih menjabat dan mengacu hukum yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945, Bang Red. Di pasal 7C menyebutkan Presiden tidak memiliki kewenangan untuk membekukan bahkan membubarkan DPR. Kita sebelumnya pernah membahas juga, bahkan di zaman Gus Dur juga dulu pernah ada inisiasi untuk membubarkan DPR, tetapi itu tidak sah secara hukum gitu. Indonesia pernah membubarkan DPR di zaman Bung Karno ya? Ya, Bung Karno dan dia mendirikan DPR gotong royong. Ya. Itu pertama kali dalam sejarah. Dalam zaman Soekarno, Gus Dur mencoba menginisiasi tapi gagal. Kemudian narasi ini digunakan ulang, gitu. Sejarah yang lama itu digunakan ulang sekarang sebagai bentuk opini yang kemudian diwakilkan dalam bentuk konten. Nah, konten ini sebenarnya tidak ada faktanya dan secara hukum juga tidak bisa dilakukan. Seorang presiden tidak bisa membubarkan DPR. Ini di TikTok ya? Di Reels, Oh, di Reels IG Facebook. Oh, Real Facebook. Ya, Memang Facebook sekarang jadi fenomena baru ya. Banyak Facebook banget Pro ya. hoax yang berada di Facebook. Ini yang unggah Usman Muhammad ya namanya. Ada beberapa namanya Bang. Salah satunya adalah Tapi memang sekarang ya fabrikasi untuk mengedit tulisan atau mengedit video tuh jadi bener-bener jadi pabrik sekarang. yes, Karena itu bisa benar. dikerjakan hanya lewat handphone dan mendapat sambutan viewers yang luar biasa besar meskipun tuh informasinya salah. Itu yang membuat orang akhirnya pengen bikin lagi. Ya karena post truth itu ya, orang hanya ingin mendengarkan apa yang hanya Menjadi ingin dia dengar. Dengar dan menjadi keyakinan dia. Ya, menjadi keyakinan dia. Jadi jika dia tidak ingin mendengar informasi fakta yang fakta aslinya, tetapi tidak sesuai dengan keinginan dia nggak mau dengar. Misalkan post truth sekarang, misalkan Prabowo melantik Erick Thohir jadi Menteri Menpora. Olahraga gitu ya. Nah, karena saya fansnya Erick Thohir, saya nggak mau mendengar itu. Saya masih beranggapan Erick Thohir adalah Menteri BUMN dan Ketua PSSI. Apa kabar Ketua PSSI? Iya, nggak bisa dirangkap sama Menpora. Nggak bisa ya? Nggak boleh, karena kan FIFA harus berbeda sama pemerintah. Berarti ada Ada ketua PSSI baru dan harus ada Munaslup. Munaslup ya. Ada. Tenang, Furkon, ada lowongan. Ketua PSSI. Oke, Jadi yang ini kembali lagi, ini nggak ada fakta ada yang faktanya. Dan tadi Mbak Puan hadir di pelantikan reshuffle jilid 2 sebagai Ketua DPR. sebagai Ketua DPR. Oke. Puan Maharani lengser dari kursi Ketua DPR. Itu nyatakan hoax ya.